Sungguh menakjubkan betapa cerdasnya lebah. Meskipun memiliki otak seukuran biji popi yang kecil, serangga kecil ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Baru-baru ini, para peneliti menemukan bahwa lebah memiliki emosi dan bahkan mungkin memiliki kesadaran. Sebagai contoh, mereka dapat menunjukkan tanda-tanda kecemasan dalam situasi yang menakutkan, seperti simulasi serangan predator. Mereka menjadi ragu-ragu dan berhati-hati, bahkan menghindari bunga yang sangat aman. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka mungkin memiliki perasaan yang mirip dengan apa yang kita sebut emosi. Mereka juga bisa merasakan ketidaknyamanan dan kesenangan. Para ilmuwan melatih lebah untuk mengasosiasikan warna dengan hadiah dan kejutan. Ketika lebah mendapat hadiah kejutan, mereka bertindak lebih bahagia dan lebih tangguh. Hei, bukankah memang begitu? Mereka juga menempatkan lebah dalam situasi di mana mereka harus memilih antara ketidaknyamanan dan imbalan. Lebah-lebah itu menunjukkan bahwa mereka dapat mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mungkin mengalami ketidaknyamanan, sama seperti kita. Mereka bahkan bisa menunjukkan emosi yang kompleks seperti optimisme, frustasi, dan keceriaan. Dan ini bukan satu-satunya kejutan yang ditunjukkan lebah kepada kita. Lebah lebih dari sekedar pembuat madu dan penyerbuk. Ada lebih dari 25.000 spesies lebah yang berbeda di seluruh dunia, masing-masing dengan gaya hidupnya yang unik. Mereka hidup di dunia indera yang sama sekali berbeda dengan kita, melihat segala sesuatu dalam sinar ultraviolet dan cahaya terpolarisasi. Mereka bahkan bisa merasakan medan magnet dan listrik bumi. Hal ini membantu mereka mengetahui bunga mana yang telah dikunjungi oleh lebah lain. Momen besar dalam evolusi lebah terjadi pada masa Jurassik. Nenek moyang mereka memutuskan untuk beralih dari berkeliaran ke menetap di sarang. Perubahan ini mengharuskan mereka untuk mengingat lokasi sarang mereka atau mereka akan mendapat masalah besar. Jadi, otak mereka beradaptasi dan area tertentu menjadi lebih besar dan lebih kompleks untuk menangani semua informasi baru. Dan sekarang, jutaan tahun kemudian, mereka berubah menjadi makhluk yang sangat cerdas. Mereka bahkan bisa memecahkan teka-teki matematika. Wah, aku bisa saja menggunakan lebah di SMP. Itu benar. Lebah tampaknya memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Para peneliti membuat labirin matematika khusus yang berbentuk seperti huruf Y untuk dilalui lebah. Alih-alih menggunakan angka atau simbol yang tidak bisa dipahami lebah, mereka menggunakan warna. Biru berarti tambah 1 dan kuning berarti kurangi 1. Lebah harus memilih jalan yang benar berdasarkan warna yang mereka lihat di awal labirin. Setelah beberapa kali latihan, di mana lebah menyelesaikan 100 perjalanan melalui labirin, mereka tampak menguasainya. Kemudian tibalah saatnya ujian. Serangga kecil ini mendapatkan jawaban yang benar lebih sering daripada tidak, lebih baik daripada yang kamu harapkan secara kebetulan. Ini tidak berarti lebah melakukan matematika yang rumit di kepala mereka, tapi mereka mungkin memiliki otak yang fleksibel yang dapat mempelajari tugas-tugas baru, bahkan jika mereka tidak menggunakannya di alam liar. Mereka juga menunjukkan pemahaman tentang konsep nol. Para ilmuwan melatih mereka untuk mengenali angka yang lebih kecil dari 2 angka. Mereka menunjukkan gambar-gambar dengan jumlah bentuk yang berbeda kepada para lebah, menghadiahi mereka dengan air gula manis jika mereka memilih gambar dengan bentuk yang lebih sedikit. Tapi jika mereka memilih gambar dengan bentuk yang lebih banyak, mereka akan mendapatkan rasa kina yang pahit. Setelah lebah-lebah itu menguasainya, para peneliti memperkenalkan pilihan baru, gambar kosong tanpa bentuk sama sekali. Dan lebah memilih gambar kosong daripada gambar dengan 2 atau 3 bentuk hampir separuh waktu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa 0 berarti kurang dari 2 atau 3. Dalam tes lebih lanjut, lebah menunjukkan bahwa mereka bisa membedakan antara 1 dan 0. Hal ini dapat membantu mereka melacak pemangsa atau menemukan sumber makanan dengan lebih efisien.
Dan jika lebah bisa memahami angka 0, siapa yang tahu berapa banyak hewan lain di luar sana yang bisa melakukan hal yang sama? Lebah tidak hanya bisa belajar dan mengingat hal-hal baru, tetapi mereka juga bisa mengajarkan hal-hal ini kepada satu sama lain, sama seperti kita. Para ilmuwan membuat kotak teka-teki yang rumit di laboratorium dan memilih beberapa lebah untuk memecahkannya. Pertama, lebah ahli memecahkan teka-teki itu. Kemudian, mereka mengajari teman-teman mereka yang tidak mengerti cara memecahkannya. Ternyata, tidak hanya manusia yang bisa menularkan pengetahuan dengan cara ini. Dalam percobaan lain, lebah diberi teka-teki untuk dipecahkan selama beberapa hari. Meskipun memiliki banyak waktu untuk memecahkannya, mereka tidak dapat melakukannya tanpa bantuan manusia. Namun, begitu mereka melihat solusinya, mereka dengan cepat mengerti. Ditemukan juga bahwa jika ada lebah super jenius di dalam kelompok, ide-ide cerdasnya mungkin akan bertahan dan membentuk masyarakat mereka selama beberapa generasi, sangat mirip dengan manusia. Bahkan perilaku yang kita pikir murni naluriah, seperti tarian madu yang terkenal, tampaknya dipengaruhi oleh pembelajaran sosial. Lebah bahkan bisa diajari untuk menggunakan alat. Keterampilan yang sebelumnya dianggap terbatas pada mamalia, burung, dan makhluk lainnya. Mereka merancang sebuah tes di mana lebah harus memindahkan bola kecil ke tengah platform untuk mendapatkan hadiah yang manis. Lebah tidak melakukan hal seperti ini di alam liar, jadi para ahli biologi harus mengajari mereka. Dengan menggunakan lebah plastik pada sebuah tongkat, para peneliti mendemonstrasikan tugas tersebut kepada lebah. Setelah beberapa hari pelatihan, lebah-lebah itu mulai menyeret bola ke tengah dengan sendirinya. Dan sekali lagi, mereka menunjukkan kepada lebah lain bagaimana cara melakukannya. Yang menarik adalah mereka tidak hanya meniru secara membabi buta. Ketika dihadapkan pada situasi baru, mereka memperbaiki apa yang telah mereka pelajari, memilih rute yang paling efisien untuk mencapai kesuksesan. Misalnya, ketika diberi pilihan antara bola dengan warna yang berbeda, lebah memilih bola yang paling dekat dengan pusat, meskipun mereka telah dilatih dengan kondisi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa lebah tidak hanya mengikuti instruksi, mereka berpikir dan beradaptasi dengan tantangan baru. Kita biasa menganggap lebah sebagai tenaga kerja yang homogen. Lebah adalah pikiran sarang yang sangat besar di mana setiap orang tanpa lelah melayani ratu mereka. Tapi pandangan ini juga ditantang oleh penelitian baru yang menarik. Ternyata, lebah madu memiliki kepribadian yang berbeda. Misalnya, beberapa lebah lebih suka berpetualang, sementara yang lain lebih suka tinggal di dekat sarang. Sebagian kecil lebah yang dikenal sebagai pencari sarang menunjukkan perilaku mencari sensasi dengan menjelajah mencari lokasi sarang baru. Para pencari sarang yang pemberani ini tidak hanya cenderung mencari lokasi sarang baru, tetapi juga melakukan pencarian makanan. Dan ada perbedaan besar dalam aktivitas gen di otak lebah pencari dibandingkan dengan lebah yang tidak mencari. Otak lebah pencari menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi dalam sistem penghargaan. Dari situlah preferensi mereka terhadap pengalaman baru berasal. Hal ini sangat mirip dengan perilaku mencari hal baru pada manusia dan hewan lainnya. Terkadang kepribadian mereka bahkan dibentuk oleh ingatan dan pengalaman mereka sebelumnya. Beberapa lebah bahkan menunjukkan tanda-tanda PTSD. Jadi, di dalam sarang, lebah memilih pekerjaan mereka berdasarkan ciri-ciri kepribadian mereka. Mereka juga dapat dilatih untuk mendeteksi bau apapun. Mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap zat-zat yang mudah menguap, dan berkat itu, mereka bahkan dapat mendeteksi penyakit. Lebah dilatih untuk mengasosiasikan aroma sampel yang terinfeksi dengan hadiah air gula. Dengan paparan berulang kali, lebah dengan cepat belajar menjulurkan lidah mereka sebagai respons terhadap aroma saja, tanpa perlu hadiah. Berkat itu, mereka mampu mendeteksi sampel yang terinfeksi dalam hitungan detik.
Hal ini berhasil dilakukan pada sampel cerpelai dan manusia. Mereka menunjukkan hasil yang sangat akurat dalam membedakan antara sampel yang terinfeksi dan sampel yang sehat. Sekarang kita mencoba meningkatkan pendekatan inovatif ini dan mengembangkan prototipe mesin yang mampu secara otomatis melatih beberapa lebah secara bersamaan. Teknologi ini memiliki potensi untuk menjadi sistem diagnostik yang efektif, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan lebah. Mereka bisa belajar sambil tidur, yang berarti mereka bisa bermimpi dan melihat mimpi tentang hal-hal yang mereka lihat di siang hari. Lebah juga bisa mengingat wajah manusia. Mereka menghafal fitur-fitur unik dan dapat mengenalinya selama interaksi berulang. Dalam sebuah penelitian, para ilmuwan memasangkan gambar wajah manusia dengan air yang dicampur gula dan menemukan bahwa lebah mengenali dan mengingat wajah-wajah yang terkait dengan hadiah manis, bahkan ketika hadiah tersebut tidak ada. Hal ini juga membantu mereka mengenali satu sama lain dan kembali ke bunga yang menghasilkan lebih banyak serbuk sari. Jadi, apa artinya ini bagi kita? Jika benar bahwa lebah benar-benar merasakan emosi dan memiliki semacam kesadaran, ini mengubah cara kita memperlakukan mereka. Mereka sudah menjadi spesies yang terancam punah. Sekarang, kita harus memperlakukan mereka dengan lebih hati-hati. Jadi, lebih hati-hati di sekitar lebah.